Sehingga mohon maaf kalau ada orang yang mungkin masih pendosa, banyak dosanya, banyak kekhilafannya, jangan tinggalkan sholat. Karena kenapa? Sholat itulah yang bisa nanti merubah keadaan manusia. Sholat itulah yang mungkin bisa merubah keadaan kita. Sholat itulah yang mungkin menyadarkan kita supaya suatu saat akan menjadi orang-orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama di Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini ulama besar di Mesir, Allahu yarham, beliau sudah meninggal dunia. Namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada anak muda datang kepada beliau. Ya, anak muda ini ceritanya begini. Wahai Syekh, saya ini sudah lakukan semua dosa, sudah dia lakukan. Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dia sudah lakukan. Ya. Tapi apa kata Syekh? Ya, beliau mengatakan jangan pernah tinggalkan sholatmu. Walaupun engkau mungkin masih berbuat dosa, walaupun mungkin engkau banyak kesalahan, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena kenapa? Sholat inilah yang bisa mendatangkan hidayah Allah Ta'ala, yang kemudian orang itu suatu saat bisa berubah dari kehidupan yang dia lewati sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin para ummahat, ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu ini ibu-ibu hebat-hebat ya, the power of mak-mak. Masya Allah ya. Insya Allah kami doakan mudah-mudahan ibunda semua sehat, barokah, panjang umur ya, dan selalu ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kalau bukan karena sehat, kita tidak bisa hadir pada siang hari ini. Betul? Kalau bukan karena waktu dan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, juga kita tidak bisa hadir pada siang hari ini. Maka Allah Ta'ala titipkan kesehatan, titipkan waktu kepada kita semua, supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan tanda orang yang bersyukur itu adalah kalau dia gunakan waktunya, kesempatan dan waktunya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, firman Allah, pasti ditambah kebahagiaan, pasti ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini akan coba membahas mengenai jangan sia-siakan pintu-pintu surga. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW,
ternyata surga itu memiliki pintu-pintu surga. Ya, jadi surga itu memiliki abwab, ya, memiliki pintu-pintu. Dan setiap orang akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala menuju surga itu sesuai kemampuannya. Ya, ada orang yang mungkin dimudahkan masuk surganya melalui pintu salat. Ada orang yang mungkin dimudahkan masuk surganya melalui pintu puasa. Ada mungkin orang yang dimudahkan ya memasuki surga Allah Ta'ala melalui pintu sedekah dan seterusnya. Berarti semua orang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Ta'ala. Dan ini memang sebuah sunatullah ibunda, ya setiap orang pasti dia punya cara yang Allah telah mudahkan sampai kepada al-jannahnya. Ya, bisa dengan amal yang mungkin ya mudah bagi dia, ringan bagi dia, tetapi amal itulah yang menghantarkan kepada al-jannahnya Allah. Maka disebutkan dalam satu riwayat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 wanita yang paling terbaik calon penghuni surga Allah. Ada berapa wanita kata Nabi? Ada 4 wanita yang terbaik menjadi pimpinan surganya Allah nanti yaumul qiyamah. Siapa 4 wanita itu? Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bun, Khadijah kenal Bu? Kenal. Di mana kenalnya Bu? Hah? Kenal lama, ya. Baik, Khadijah itu siapa ibunda? Istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama kali di satu perbukitan atau pegunungan namanya Jabal Nur. Di Mekah itu ibunda ada satu pegunungan disebut Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Ghar Hira, ya, gua Hira. Tempat turun pertama kali wahyu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyu yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maka kemudian Masya Allah Khadijah itu memposisikan dirinya sebagai wanita yang bisa meringankan beban suami. Dalam kondisi Rasul ketakutan, khawatir, ya, apa yang dilakukan Khadijah? Beliau menenangkan keadaan suami beliau. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tercatat Khadijah wanita pertama yang paling pertama apa? Beriman. Jadi wanita yang paling pertama beriman itu Khadijah. Belum ada wanita yang lain beriman di Mekah. Dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, namanya Khadijah. Yang kedua, ya, wanita yang terbaik penghuni surga itu kata beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Fatimah itu? Siapa Fatimah? Binti Rasulillah. Ya, binti berarti adalah putri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang mulia, wanita yang salihah, ya. Lahir dari Fatimah ini nanti 2 cucu baginda Nabi yang namanya Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Syababu ahlil jannah, 2 pemuda yang menjadi pemimpin nanti dalam surganya Allah. Cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Fatimah lah yang mengurusi baginda Rasul pada saat wafatnya. Fatimah lah yang begitu menunjukkan cintanya kepada ayahnya di saat ayahnya menghadapi sakratul maut. Namanya Fatimah radhiyallahu anha. Dan ingat itulah kenapa kemudian Rasul mengatakan begini, ya, sebelum beliau wafat beliau mengatakan berbuat baiklah kepada wanita. Siapa di antara wanita? Anak perempuanmu. Itu Fatimah radhiyallahu anha. Wanita yang terbaik yang ketiga itu siapa? Yaitu Maryam. Ya, Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam, wanita yang salihah, wanita yang menjaga kehormatannya, ya, yang begitu taat kepada Allah Ta'ala, bahkan disebut qanitan lillah, wanita yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Maryam, bahkan dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah. Satu-satunya wanita yang punya anak tanpa melalui proses pernikahan sebelumnya. Hanya siapa? Hanya Maryam. Tapi kalau zaman sekarang boleh nggak orang mengklaim dia seperti Maryam? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena Maryam itu memang Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu tanda mukjizat.
Ya Allah telah berikan kepada wanita yang saleh ini ya seorang anak yang mulia, itu Nabi Isa alaihissalam, tanpa proses pernikahan sebelumnya. Tentu ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, kata Rasulullah SAW, wanita yang terbaik itu namanya Asia binti Muzahim. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Fir'aun siapa? Asia binti Muzahim. Asia itu istri Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Siapa? Raja yang zalim, ya hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi bagi wanita, ya 4 wanita tadi, masya Allah, Allah Ta'ala kasih pintu-pintu surga yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan ada 8 pintu surga yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Ada berapa pintu surga? Ada 8, ya. Baik, mohon ditulis. Pertama adalah nama pintu surganya Babus Salat, ya. Pintu yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nama pintunya Babus Salat. Pintu orang-orang yang apa? Salat. Jangan sia-siakan pintu salat ini, ibunda. Jangan kita sia-siakan pintu yang Allah Ta'ala berikan melalui Babus Salat. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, salah satu doa beliau di dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi siapa? Ibrahim, kan? Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dhurriyyati, dan juga dari dzurriyyahku, anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa-doaku. Ini mohon diamalkan ya, kita sebagai orang tua, kata para ulama, jangan pernah lewatkan doa yang mulia ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa yang disebut salat, ibunda? Kenapa yang Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya yang beliau jaga itu adalah salat dan juga anak keturunan beliau? Karena barometernya iman itu salat. Barometernya iman apa? Salat. Kesuksesan seseorang terlihat itu adalah bagaimana ia menjaga ibadah salatnya. Sukses secara duniawi banyak, tapi kalau sukses ukhrawi, barometernya adalah bagaimana ia menjaga salatnya. Apalah artinya kesuksesan duniawi kalau dia tidak ibadah kepada Allah Ta'ala? Apalah artinya kesuksesan yang diberikan di dunia kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Artinya apa? Kesuksesan duniawi akan bernilai di hadapan Allah kalau orang itu mendirikan apa? Salatnya. Sehingga mohon maaf kalau ada orang yang mungkin masih pendosa, banyak dosanya, banyak kekhilafannya, jangan tinggalkan salat. Karena kenapa? Salat itulah yang bisa nanti merubah keadaan manusia. Salat itulah yang mungkin bisa merubah keadaan kita. Salat itulah yang mungkin menyadarkan kita supaya suatu saat akan menjadi orang-orang yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama di Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini ulama besar di Mesir, Allahu yarham, beliau sudah meninggal dunia, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada anak muda datang kepada beliau. Ya, anak muda ini ceritanya begini, wahai Syekh, saya ini sudah lakukan semua dosa, udah dia lakukan. Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dia sudah lakukan. Ya. Tapi apa kata Syekh? Ya, beliau mengatakan jangan pernah tinggalkan salatmu. Walaupun engkau mungkin masih berbuat dosa, walaupun mungkin engkau banyak kesalahan, jangan pernah meninggalkan salat. Karena kenapa? Salat inilah yang bisa mendatangkan hidayah Allah Ta'ala, yang kemudian orang itu suatu saat bisa berubah dari kehidupan yang dia lewati sebelumnya. Makanya kenapa di dalam salat itu salah satu rukunnya kan membaca Al-Fatihah, ya. Betul, ibunda? Rukunnya salat apa? Membaca Al-Fatihah. Kalau orang tidak baca Al-Fatihah, salatnya gimana?
Tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Walaupun nanti sedikit ada perbedaan para ulama madhab ya. Dan Ustaz biasa kalau isi kajian itu selalu Ustaz sampaikan fikih 4 mazhab. Ibunda, kalau kita salat berjamaah, ada 2 madhab para ulama. Kalau imam sedang membaca Al-Fatihahnya jahar, ya mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, itu makmum boleh memilih satu di antara 2. Yang pertama adalah boleh hanya mendengarkan bacaan imam saja. Jadi nggak membaca Al-Fatihah ya, cuma dengerin aja bacanya imam, baik Al-Fatihah dan surahnya. Ini madhabnya Imam Ahmad ibnu Hanbal atau mazhab Hambali. Jadi di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, itu makmum tidak membaca Al-Fatihah. Cukup mendengarkan bacaan dari imam. Tapi nanti baru membaca Al-Fatihahnya adalah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Ini menurut mazhab Imam Hambali. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, setiap kita salat, baik dari rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, baik imam sedang jahar membaca Al-Fatihah dan surahnya, tetap makmumnya di belakang membaca Al-Fatihah. Ini menurut imam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Berarti kalau kita pilih pendapat yang pertama boleh, kalau pilih pendapat yang kedua juga boleh. Mendengarkan bacaan imam yang jahar Al-Fatihah dan surahnya boleh, atau kita makmum tetap membaca Al-Fatihah juga boleh. Yang nggak boleh yang mana, Bu? Yang kagak sholat. Ya, Bu ya. Kalau menjaharkan imam kemudian kita dengerin aja, boleh. Ini madhabnya Imam Hambali. Atau kalau kita tetap membaca Al-Fatihah waktu imam membaca surat, itu juga boleh, seperti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan ini ibunda kita diberikan keleluasan di dalam memilih fikih. Contoh misalnya yang kedua dalam fikih ya. Kita terkadang kalau melihat imam, ada yang membaca imamnya bismillahnya dijaharkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya terdengar jelas, namanya jahran. Tapi ada imam salat, ketika salat bersama kita jadi makmum, imam tidak terdengar bacaan basmalahnya. Ya, bismillahnya dibaca sir, ya, yang dikeraskan itu pada ucapan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga boleh. Masing-masing ada dasar dan ada hujahnya. Yang membaca bismillah jahar madhabnya Imam Syafi'i, yang mensirkan bacaan bismillah madhabnya Imam Hambali. Dan sehingga di Mekah Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya di sana tidak menjaharkan bacaan bismillah, tapi bacaan bismillahnya dibaca sir. Cuma ada hal yang menarik. Ketika Syekh Abdurrahman Sudais datang ke Indonesia, mungkin sekitar tahun 2016 kalau tidak salah, beliau pernah datang ke Indonesia. Kemudian beliau salat di Masjid Istiqlal. Syekh Abdurrahman As-Sudais biasanya kalau di Masjidil Haram, bacaan bismillahnya tadi diapain? Disirkan. Tapi begitu beliau datang ke Indonesia dan beliau ingin menghormati ulama di Indonesia, menghormati masyarakat di Indonesia yang kebanyakan menjaharkan bacaan bismillahnya, maka beliau dengan lapang hati membaca bismillahnya dijaharkan. Ya, padahal beliau di Masjidil Haram tidak menjaharkan bacaan bismillah. Tapi ketika ada di Indonesia, beliau menjaharkan bacaan bismillah. Untuk apa tujuannya? Ini yang disebut dengan tasamuh fil fiqh. Toleransi, berlapang dada ketika ada perbedaan dalam masalah apa? Fikih. Nah, ada satu hal yang ada di dalam Al-Fatihah itu yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, satu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makanya orang yang berdosa, orang yang salah, orang yang khilaf, kalau dia selalu menjaga salatnya, suatu saat Allah Ta'ala berikan dia hidayah. Karena yang diminta dalam salat itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalannya lurus. Bimbing kami ya Allah menuju jalan yang Engkau ridhoi. Jadi pintu surga yang pertama namanya babus salat.
yang menjaga ibadah salatnya dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babus salat. Baik dia jaga ibadah yang wajib, salat yang wajib, ataupun salat yang sunnah. Dan ibunda, kita dalam beribadah itu kalau bisa jangan cukup dengan yang wajib, tetapi juga tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud. Untuk apa tujuannya? Menyempurnakan daripada ibadah wajib yang kita lakukan. Mungkin ada kekurangannya, mungkin ada yang tidak sempurna, maka nanti akan disempurnakan dengan ibadah salat sunnah yang ditunaikan. Karena Rasulullah SAW sabdakan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Ta'ala, dari semua amal kita, dari semua kebaikan kita, yang paling pertama dihisab adalah as-salat. Kalau salatnya baik, maka baiklah yang lainnya. Jadi kalau orang sudah jaga salatnya, dia tunaikan dengan baik, maka baguslah amal yang lainnya. Tapi kalau ibadah salatnya dia lalaikan, rusak salatnya, kata Nabi, rusaklah amal yang lain. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah, kata Allah Ta'ala, apakah hambaku jalankan ibadahnya sempurna? Kalau dia jalankan sempurna, tulis ibadahnya sempurna. Jadi kalau kita sholatnya subuh sempurna, zuhurnya sempurna, asarnya juga sempurna, maghribnya sempurna, isyanya juga sempurna, apa kata Allah? Tolong tulis ibadah fardunya sempurna. Cuma kan kita yang namanya manusia ya Bu ya. Terkadang rakaat pertama masih khusyuk Bu. Ya Bu ya. Rakaat pertama masih khusyuk. Rakaat kedua Bu. Bu, udah mulai deh. Udah kesana pikiran kita. Terkadang waktu kita sholat, sesuatu yang kita lupakan di luar sholat, keingatnya di waktu sholat Bu. Tadi taruh barang di mana ya? Itu sebelum sholat lupa, tapi waktu dalam sholat keinget lo Bu. Bu jangan senang ibu-ibu ya. Alhamdulillah tadi keinget tuh barang di dalam sholat. Itu sebenarnya cara apa namanya syaitan, kalau kata para ulama talbis syaitan untuk kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya. Terkadang juga dalam sholat ragu, ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Sering Bu? Sering Bu. Ya Allah, 2 apa 3? Bun, kalau ragu antara 2 dan 3, ambilnya berapa? Ambil yang kecil apa yang besar? Yang kecil, ya. Jadi nanti kemudian sempurnakan dengan sujud, namanya sujud sahwi. Ya, jadi sebelum salam dia sujud 2 kali, namanya sujud sahwi, menyempurnakan keraguan yang tadi terjadi dalam salat. Jadi kalau orang itu salatnya tidak sempurna, kata Allah, lihat apakah hambaku punya ibadah sunnah. Jadi kalau ibadah fardu kita ada yang tidak sempurnanya, Allah Ta'ala tanya, apakah hambaku ini memiliki ibadah sunnah? Dia apakah menjalankan qabliyahnya, ba'diyahnya, salat duhanya, salat tahajudnya, salat witirnya, tahiyatul masjidnya, salat taubahnya, salat tasbih, dan seterusnya. Ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah hambaku punya ibadah sunnah? Maka ibadah sunnah itu, kata Allah, menyempurnakan daripada ibadah wajib yang kurang. Dan Rasul menganjurkan kalau bisa menjaga salat sunnah rawatib yang muakkad. Ya, rawatib yang muakkad dalam hadis sahih itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bagusnya sebelum zuhur itu 4 rakaat. Itu yang muakkad. Kemudian yang kedua adalah rak'ataini ba'da zuhri, 2 rakaat habis zuhur, berarti ba'diyah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, berarti ba'diyah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya sabda baginda Rasul 12 rakaat. Kalau itu yang dijaga, kata beliau, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangun oleh Allah rumah di dalam surganya. Coba kita ulangin 2 rakaat sebelum subuh.
Ini jangan ditinggalkan. Hatta ibunda lagi safar, lakukan salat sunnah ini. Namanya 2 rakaat fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian 4 sebelum zuhur, berarti qabliyah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, berarti ba'diyah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, berarti ba'diyah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Totalnya ada berapa? 12. Ustaz, boleh nggak kami tambah dengan rakaat yang lain? Boleh. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar? Boleh. 2 rakaat sebelum maghrib juga boleh. 2 rakaat sebelum isya juga boleh. Tapi namanya kalau dalam fikih ghairu muakkad. Rasul terkadang lakukan, terkadang tinggalkan. Tapi yang 12 rakaat Rasul selalu kerjakan. Maka disebut dalam fikih namanya muakkad. Jadi salat qabliyah ba'diyah itu ada 2, ada yang muakkada, ada yang ghairu muakkada. Ada yang Rasul selalu lakukan, ada yang Rasul terkadang beliau lakukan, terkadang beliau tinggalkan. Yang sering dilakukan oleh Nabi apa tadi namanya? Muakkad. Ada berapa rakaat? 12. Yang siapa menjaganya kata Nabi, dibangun baginya sebuah rumah di dalam surganya Allah. Baik, kemudian pintu surga yang kedua, yang kita kalau bisa jangan disia-siakan pintu surga ini kata para ulama. Pintunya namanya Babur Rayyan. Pintu apa? Pintu Rayyan. Untuk siapa pintu Rayyan ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, li ahlis siyam, bagi yang berpuasa. Baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Baik puasa yang wajib, puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa-puasa yang sunnah. Seperti di Syawal ada puasa sunnahnya. Betul ya? Di bulan Syawal ini ada puasa sunnah ya. Namanya 6 hari di bulan Syawal. Kalau itu dikerjakan, kata Nabi SAW, 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, sama seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya, jadi kalau orang puasa Ramadan, lalu ia tambah 6 hari berpuasa di bulan Syawal, pahalanya berapa kata beliau? Seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Kenapa? Karena 1 hari puasa itu sama hitungannya sabda baginda Rasul 10 hari. Jadi setiap kita berpuasa, baik puasa yang wajib, puasa yang sunnah, 1 hari berpuasa terhitung 10 hari. Karena 1 kebaikan dibalas menjadi berapa? 10. Berarti kalau orang puasa Ramadan, 1 bulan penuh dia berpuasa 30 hari, berarti kalau dikalikan 10 menjadi 10 bulan. Jadi yang puasa Ramadan itu sudah terhitung berpuasa berapa? 10 bulan. Kalau dia tambahkan 6 hari di bulan Syawal, berarti kan dia tambah 2 bulan. Maka berpuasanya sempurna, kata Nabi, seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Makanya kenapa ibunda kita tidak dibolehkan puasa sunnah setiap hari? Betul Bu? Boleh nggak orang puasa sunnah setiap hari? Nggak boleh. Ya? Boleh nggak puasa sunnah setiap hari? Nggak boleh. Paling maksimal puasa itu apa? Puasa Daud. Ya, sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Tapi tidak boleh melebihi daripada puasa Daud alaihissalam. Kenapa demikian? Karena fisik kita ini ada haknya. Ya, keluarga ada haknya. Kalau orang itu berpuasa, sedangkan mungkin keluarga dia punya hak, maka seorang itu berdosa. Karena ini amalan sunnah, bukan amalan wajib. Oleh karenanya mohon maaf ibunda, kenapa seorang wanita kalau berpuasa itu, puasa sunnah terutama, mesti minta izin dari suami? Betul Bu? Bun? Bun, kalau tidak diizinkan nggak boleh. Karena ini ibadah sunnah ya ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu nggak perlu minta izin kalau puasa Ramadan. Ibu-ibu pas puasa Ramadan kemarin izin nggak kepada suami? Izin nggak? Izin nggak? Enggak kan? Misalnya besok mau puasa, Pak, besok mau puasa Ramadan ya, izinin ya. Kan kita nggak perlu minta izin, karena itu ibadah yang wajib. Tapi kalau ibadah yang sunnah, itu adalah mesti seorang wanita izin daripada suaminya. Pertama begini,
Kalau dia sudah niat, kemudian mungkin tidak dapat izin dari suami, insya Allah niatul mu'min khairun min amali. Niatnya itu sudah terhitung menjadi pahala. Ya, ingat ibu-ibu, dalam keluarga, dalam rumah tangga, kewajiban kepada suami itu utama. Hak suami lebih utama daripada ibadah sunnah. Puasa sunnah tadi kan hukumnya sunnah. Tetapi kewajiban kepada suami itu hukumnya wajib, fardu. Kalau puasa sunnah itu adalah levelnya nomor 2. Sehingga dalam ibadah itu Syekh Al-Qardawi mengatakan begini, ibadah itu ada namanya skala prioritas ternyata. Namanya fiqhul aulawiyat. Ustaz contohin begini. Ibunda kalau masuk masjid, kemudian azan dikumandangkan, kira-kira yang utama itu adalah salat tahiyatul masjid atau menjawab adzan? Ustaz ulangin sekali lagi. Kita masuk masjid, adzan sedang dikumandangkan. Kira-kira skala prioritasnya, fiqhul aulawiyatnya itu mana yang didahulukan? Apakah yang kita dahulukan itu tahiyatul masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, atau menjawab adzan yang sedang dikumandangkan? Ternyata kata Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah menjawab azan lebih diutamakan dibandingkan dengan salat tahiyatul masjid. Ya, paham Bu? Paham Bun? Ada skala namanya prioritas. Dalam beramal itu harus ada pertimbangan skala prioritasnya. Ini kira-kira mana yang diutamakan? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang diutamakan mana? Yang wajib. Yang sunnah itu adalah levelnya nomor 2. Jangan mohon maaf yang sunnah dijadikan nomor 1, yang wajib diabaikan. Ini tidak boleh di dalam memahami syariat. Jadi yang namanya wajib itu utama. Tetapi yang namanya sunnah itu adalah pada level yang kedua. Ya. Sama halnya begini. Kalau kita di satu masjid, ibunda, di situ ada orang yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh. Bisa terjadi nggak di masjid? Bisa ya? Satu masjid ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kira-kira yang utama itu mana? Apakah mengkedepankan ukhuwah lebih utama dibandingkan kita bertahan dengan pendapat yang kita pegang? Mana yang diutamakan? Ukhuwah. Karena ukhuwah wajib. Tapi kalau mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi dasar kita adalah sunnah. Dan itu adalah perbedaan, namanya perbedaan fikih. Ya, yang kunut silahkan, ada sunnahnya. Yang tidak kunut juga ada dasarnya. Dan jangan nanti dihubungkan dengan ormas ya Bu ya. Ini kalau kunut berarti dari NU. Kalau tidak kunut berarti dari Muhammadiyah. Berarti kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu NU apa Muhammadiyah? Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di sana kan nggak ada kunut ya. Berarti di sana NU apa Muhammadiyah? Wow, berarti apa namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi orang Muhammadiyah. Ya, yang mau kunut boleh, ada sunnahnya. Tidak kunut juga boleh. Dan ada kunut yang mungkin perlu kita jaga ibunda ya. Ini sekarang Masya Allah banyak di masjid-masjid imam ada yang kunut. Namanya kunut nazilah. Nazilah itu kunut kalau terjadi musibah, bencana. Kayak dulu beberapa waktu lalu kan, ada terjadi tsunami di Aceh. Ada waktu itu terjadi di Sumatera Barat. Ada gempa bumi waktu itu ya. Kemudian kaum muslimin untuk melakukan kunut. Namanya kunut nazilah. Ya, nazilah itu boleh dilakukan di waktu sholat subuh atau dilakukan waktu yang lainnya boleh. Maghrib boleh, isya boleh, di Jumat boleh. Ya, namanya kunut nazilah. Ada lagi kunut yang kedua namanya kunutul witri, kunut witir. Itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kunut Ramadan itu dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Kita di Indonesia biasanya kunut Ramadan itu biasanya malam yang ke-15 ya. Atau 10 terakhir Ramadan biasanya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari awal Ramadan, kunut Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan kalau 10 terakhir nanti kunutnya lebih panjang lagi tuh. Ya, itu bisa lebih lama kunutnya dibandingkan dengan bacaan sholatnya. Ya, itu luar biasa. Ya, nah baru yang ada perbedaan para ulama namanya kunut subuh. Boleh diamalkan, ada sunnahnya, tapi yang tidak kunut juga boleh dia tidak lakukan. Karena ini namanya apa? Fiqih madhab namanya. Ya, ada madhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Maliki, ada Imam Hanafi dan Imam Hambali. Baik, pintu yang kedua tadi namanya
babur rayyan. Apa babur rayyan? Pintu orang-orang yang berpuasa. Baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Dan insya Allah ibunda sebentar lagi kita masuk bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau tidak salah Syawal akan berakhir hari Senin kalau tidak salah. Berarti nanti hari Selasa itu ibunda sudah masuk 1 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itulah salah satu bulan Al-Haram, ya. Yang kita dianjurkan memperbanyak amalan sunnah di situ, termasuk memperbanyak puasa bulan haram. Salah satu bulan haram adalah bulan apa? Dzulqa'dah. Nanti di bulan Dzulhijjah ada puasa namanya Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nama puasanya Saumu Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji pada tanggal 9 itu menunaikan wukuf di Arafah. Kita yang tidak berhaji, yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan berpuasa, nama puasanya hari Arafah. Dan kalimat yang paling terbaik dibaca pada hari Arafah, baik yang tidak berhaji ataupun yang berhaji, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak pada tanggal 9 Dzulhijjah, baik yang tidak berhaji ataupun yang sedang melaksanakan ibadah haji. Apa tadi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca pada 9 Dzulhijjah. Ya, ini amalan terbaik, dan kalau bisa jangan lewatkan puasa Arafahnya. Tanggal berapa Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Boleh juga puasa sebelumnya, namanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjahnya. Atau mau puasa dari 1 Dzulhijjah juga boleh. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 saja. 10-nya udah nggak boleh puasa. Ya. Kenapa? Karena itu adalah Idul Adha. Ya, termasuk orang yang dilarang berpuasa itu adalah pada hari apa? Idul Adha. Tidak boleh menjalankan puasa. Termasuk yang dilarang puasa 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah juga dilarang untuk berpuasa, namanya hari Tasyriq. Dilarang untuk berpuasa. Berarti orang ibadah itu ada apanya, Bun? Ada aturannya, ya, ada SOP-nya, ya. Tidak bisa orang, Ustadz saya ingin berpuasa, tapi kalau dilakukan di waktu yang dilarang, bukan malah jadi berpahala, jadi dosa. Ya, makanya ibadah itu ada contohnya dari Nabi, kan? Ya, kalau ada contohnya dari Nabi kita lakukan, kalau tidak ada contohnya dari Nabi kita tidak jalankan. Karena kenapa? Berpuasa itu tidak cukup niat, tetapi dilakukan sesuai anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi pintu surga yang kedua, namanya Babu Ar-Rayyan. Pintu surga yang ketiga, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, nama pintunya adalah Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini pintu surga yang luar biasa. Pintu surga yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena kenapa? Nama pintunya Birrul Walidain. Apa namanya? Pintu surga namanya Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrun dalam bahasa Arab itu artinya berbuat baik. Oleh karenanya, Masya Allah, ada yang unik bahasa Arab itu, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Arab ada kata hurufnya sama, harokatnya berbeda, beda maknanya. Ya, contoh birrun. Kalau baknya diharokatkan kasrah, artinya berbuat baik, birrul walidain. Tapi kalau Ustadz ganti baknya harokatnya fathah, barun, itu beda lagi artinya. Artinya daratan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau Ustadz ganti jadi dhammah baknya, itu maknanya gandum, burun, itu hanya gandum. Birun, barun, burun. Kalau birun tadi apa nih birun? Berbuat baik.
Kalau barun artinya daratan. Kalau pakai dhammah, burun artinya gandum. Baik, sekarang ada kata yang lain. Jim nun tak marbutah. Jannatun. Surga. Ustaz kasrahkan jimnya. Jinnatun. Apa artinya jinnatun? Bangsa jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Baik, sekarang jimnya Ustaz dhammahkan. Junnatun. Artinya adalah perisai dan tameng. Makanya puasa itu kata beliau junnatun minan nar. Makanya baca bahasa itu jangan sampai salah ya. Salah harokat, salah makna. Kalau kita salah baca, itu bisa berubah maknanya. Apalagi kalau ada kalimat tadi yang beda harokatnya, beda maknanya. Apalagi kalau salah makharijul hurufnya. Makanya orang kalau baca Quran itu yang paling pertama ibunda mesti pelajari namanya adalah makharijul huruf. Cara baca hurufnya. Jangan salah ya. Kalau salah cara baca hurufnya, maka maknanya jauh berbeda. Tapi kalau salahnya cuma idgham, kesalahannya cuma iqlab, kesalahannya cuma qalqalah, itu tidak merubah makna. Ya. Tapi kalau makharijul huruf, harokat yang salah, apalagi pada kalimat yang memiliki kesamaan makna atau kesamaan, cuma beda harokatnya nanti berbeda maknanya, itu nggak boleh salah. Jannatun, jinnatun, junnatun, nggak boleh salah. Karena kalau harokatnya beda, beda artinya. Birrun, barrun, burrun, itu nggak boleh salah. Ya, baik. Tadi pintu yang ketiga apa namanya? Birrul walidain. Yuk kita buka Al-Quran dulu, suratnya Al-Isra, ayat yang ke-23. Al-Isra itu surah yang keberapa? Surah yang ke-17 pada ayat yang ke-23. Silakan yang ketemu ayatnya boleh dibaca terjemahannya. Surahnya adalah yaitu surah Al-Isra ayat 23. Silakan ibunda boleh dibaca terjemahannya. Ibu-ibu biasanya sekali buka Al-Quran langsung ketemu biasanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Masya Allah. Coba kita perhatikan ayatnya ya. Perhatikan ayatnya per kalimat per kalimatnya, Masya Allah. Allah Ta'ala sebutkan di surat apa tadi? Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian. Kalian ini kepada kita semua. Siapapun kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti kita disuruh beribadahnya ditujukan hanya untuk Allah. Berimannya hanya kepada Allah. Menyembahnya hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan. Dan berbuat ihsanlah. Ihsan itu apa artinya ihsan? Berbuat baik. Apapun jenis kebaikan yang dilakukan seorang anak kepada orang tua, itu adalah birrul walidain. Memuliakannya, menyayanginya, ya, mencium tangannya, ya, menghormati beliau, tidak mengeraskan suara di atas suaranya orang tua. Itu semua ihsan. Memberikan hadiah yang terbaik untuk orang tua, membahagiakan beliau, mendoakan yang terbaik untuk beliau, itu semua ihsan namanya. Mendengarkan kabar-kabar yang baik ya dari anaknya yang membuat orang tua menjadi senang dan bahagia, itu birrul walidain. Orang tua itu kalau dengar suara anaknya udah senang banget.
Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ini apalagi mohon maaf ibunda yang mungkin ada anaknya kuliah di luar kota atau di luar negeri. Dengar suara anak kita, saya udah bahagianya luar biasa. Senangnya luar biasa. Membuat hati orang tua senang dan bahagia itu ihsan namanya. Nah sehingga kalimatnya itu umum. Wabil walidaini ihsanan. Ihsan itu ada alif lamnya enggak? Bunda coba diperhatikan ayatnya. Ihsanan itu ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Kalau di dalam bahasa Arab ada alif lam itu berarti khusus. Tapi kalau tidak ada alif lam berarti sifatnya general. Apa saja bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya itu kata gharinya adalah sebuah birrul walidain. Memuliakannya, menghormatinya, tidak mengangkat suara di hadapan orang tua, ya, membuat beliau bahagia, menenangkan hati beliau, mengabarkan hal-hal yang baik kepada beliau, itu semua kategorinya ihsanan. Apa namanya? Ihsan namanya. Ya. Kalau beliau sudah nggak ada, apa kewajiban kita Bunda? Kalau orang tua sudah nggak ada, apa kewajiban kita? Doakan orang tua. Itu birrul walidain. Mohonkan ampunan yang terbaik untuk orang tua kita. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu ihsan kita kepada orang tua. Kalau ibunda ada kelebihan rezeki, sedekah diniatkan pahalanya untuk orang tua, itu ihsan kita kepada orang tua. Sambung hubungan baik keluarga orang tua, jaga hubungan baik dengan paman kita, bibi kita, sepupu kita, ponakan kita yang ada hubungan keluarga dengan orang tua kita. Jaga hubungan baik dengan mereka, silaturahim terjaga dengan baik, itu adalah ihsan kepada kedua orang tua. Berarti berbuat baik itu tidak pernah putus ya Bunda ya. Baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah beliau berpulang ke rahmatullah. Makanya Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Ini pelajaran yang pertama Ibunda. Pelajaran yang kedua, saking mulianya orang tua sampai-sampai Allah Ta'ala gunakan waw, ya, wabil walidaini ihsana. Waw kalau dalam bahasa itu namanya wawul ataf, selalu diterjemahkan dan. Beribadahlah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Apa maknanya? Tidak sempurna ibadah kita kepada Allah kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Tidak diterima amalan wajib kita, tidak diterima amalan sunnah kita kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Karena kedudukannya sama. Makanya Ibnu Abbas bilang begini, mohon ditulis Ibunda, ada 3 perintah dalam Al-Quran yang tidak boleh dipisahin. Ada 3 perintah dalam Al-Quran, gak boleh dipisahin. Pertama perintah apa? Aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Itu menggunakan kata apa? Dan. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Berarti kalau salat dan zakat itu nggak boleh diapain? Nggak boleh dipisahin. Baik, yang kedua, perintah Al-Quran yang tidak boleh dipisahin itu adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bun, boleh nggak kita hanya beriman kepada Al-Quran saja? Boleh nggak? Ustaz, saya ingin percaya sama Al-Quran saja, nggak percaya sama hadis. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, wajib juga beriman kepada hadis Nabi SAW. Kalau kita syahadat kepada Allah, maka wajib juga bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Maka kan kalimat syahadatnya ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taatilah Allah dan taati Rasul. Yang ketiga yang tidak boleh dipisahkan kata para ulama, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku firman Allah dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada apa? Orang tua. Sehingga ada satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada laki-laki ibunda namanya Uwais Al-Qarni. Namanya siapa?
Uwais Al-Qarni. Uwais ini hidup di zaman Nabi, tetapi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya para ahli sejarah mengatakan Uwais itu bukan sahabat ya, tapi digolongkan tabi'in, karena belum berjumpa dengan Nabi. Pada satu ketika Uwais ini bunda, dia berkata kepada ibunya, wahai ibunda, insya Allah tahun depan kita akan berangkat haji. Ya Allah. Dia Muhammad keluarga yang tidak mampu bun. Tapi dia berkata, wahai ibuku, tahun depan insya Allah kita berangkat haji. Zaman itu nggak ada waiting list ya, Bu ya. Bun. Tadi kami bicara sama Pak Adi, orang haji sekarang ini nunggu ya. Ya. Bu, kalau haji reguler nunggunya berapa lama? 20 tahun, 30 tahun. Daerah Sulawesi Selatan tuh ada bunda satu kabupaten di Sulawesi, itu nunggunya 40 sampai 45 tahun, Bu. Ada satu kabupaten di Sulawesi Selatan, itu nunggunya sampai 40 tahun. Jadi kalau daftarnya usia 40 tahun, insya Allah berangkatnya udah nanti usia 80 tahun. Bagaimana rupanya jamaah berangkat dari 80 tahun? Ya, ya masih hidup nggak? Itu juga jadi pertanyaan, apakah masih ada umur atau enggak ya? Tapi kalau di daerah lain rata-rata ada 20, ada 25 tahun dan seterusnya. Yang haji plus saja sekarang mesti nunggu. Ya, 5 sampai 6 tahun bahkan bisa sampai 7 tahun. Ya Bu ya. Oleh karenanya Uwais Al-Qarni ini bunda berkata kepada orang tuanya, wahai ibuku, insya Allah tahun depan kita berangkat haji. Gimana caranya? Kita nggak punya nggak punya materi untuk kita bisa sampai berangkat ke Baitullah. Ayah Uwais bilang begini, ibu ada rezeki lebih, kita membeli lembu. Ya, lembu itu apa lembu? Anak sapi. Ya, lembu itu sapi. Ya, lembu itu sapi. Tapi yang kecil, namanya lembu namanya. Baik, setiap hari apa yang dia lakukan? Dia naik ke bukit setiap hari. Sembari digendong itu lembu itu. Yang namanya lembu kan setiap pergantian waktu, pergantian minggu, pergantian bulan, kan pasti ukurannya semakin lama semakin besar. Berarti beban yang dibawa oleh Uwais Al-Qarni semakin apa? Berat. Setiap hari dia lakukan. Hampir 1 tahun dia lakukan. Sampai datang musim haji tahun depan. Ini Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian ketika mendekati musim haji, dia berkata kepada ibunya, wahai ibunda, kita akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini insya Allah. Gimana caranya? Pada saat itu ibunda orang kalau mau berangkat haji mesti melalui rombongan, namanya qafilah namanya. Ya, jadi ikutin orang yang rombongan dagang, kemudian mereka berangkat. Karena zaman dulu nggak boleh berangkat sendirian. Karena yang paling dikhawatirkan di tengah perjalanan tuh ada perampok, ada penyamun, ada begal ya namanya sekarang yang terkena tuh begal ya. Ya bahkan kalau begal sekarang itu ya Allah main tebas tangan orang sekarang. Kan ada ibu-ibu itu yang lagi di jalan ya, bawa kendaraan tangannya ditebas ya. Ya, mau ngambil mau ngambil perhiasan ditebas tangannya. Jadi rupanya begal ini udah ada dari zaman sebelum Islam ya. Kemudian Uwais Al-Qarni berkata, wahai ibuku, insya Allah kita berangkat haji tahun ini. Gimana caranya? Caranya adalah saya akan menggendong engkau dari Yaman sampai Mekah. Masya Allah. Coba dia gendong ibunya. Dari Yaman sampai Mekah. Karena dia nggak mungkin ikut rombongan, karena nggak punya materi untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi dengan penuh keyakinan dia gendong ibunya sampai ke Mekah. Kemudian begitu sampai di Mekah, dia tawaf, sembari menggendong ibunya dibimbing kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tawaf di Ka'bah berapa banyak? 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali. Sebanyak 7 putaran. Kemudian beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Digendong juga ibunya sembari dia sa'i. Sembari dia bimbing membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Uwais ketemu dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Ya, siapa namanya sahabat ini? Abdullah bin Umar. Wahai Ibnu Umar, engkau saksikan aku gendong ibuku dari Yaman sampai Mekah. Kemudian ketika aku di Mekah, saya tawaf sembari menggendong ibuku. Saya sa'i sembari menggendong ibuku. Apakah sudah membalas kebaikan dan jasa beliau?
Bu, kira-kira jawabannya Ibnu Umar apa? Belum. Kata Ibnu Umar, la, belum engkau bisa membalas kebaikan daripada kedua orang tuamu. Engkau gendong dia waktu engkau tawaf sa'i, berangkat dari Yaman sampai ke Mekah, belum bisa membalas daripada kebaikan orang tuamu. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Tidak bisa seorang anak membalas kebaikan setiap orang tua. Tidak bisa. Jadi apapun yang kita berikan saat ini kepada orang tua kita, tidak bisa membalas jasa dan kebaikan kedua orang tua kita. Makanya apa kata Rasul? Ada pintu surga yang tidak boleh disia-siakan oleh seorang anak. Apa itu kata beliau? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua adalah pintu menuju surganya Allah. Sehingga mohon maaf ibunda, ada mungkin orang yang sholatnya nggak banyak, mungkin tidak banyak baca Qur'annya, mungkin tidak banyak amalan-amalan yang lainnya, tetapi dia bisa dapatkan pintu surga Allah Ta'ala melalui birrul walidain. Melalui apa? Berbakti kepada orang tua. Makanya kita doakan orang tua kita apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang ada di alam Quran ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian para ulama menambahkannya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah memberikan kami kasih sayang di waktu kami dulu kecil ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas ya dari pintu-pintu surga yang Allah Ta'ala sebutkan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Baru berapa pintu tuh? Baru 3 pintu surga. InsyaAllah mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita lanjutkan dari pintu-pintu surga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setiap pintu ini kita tidak sia-siakan. Ada pintu salat, ada pintu puasa, dan ada pintu birrul walidain. Apa birrul walidain tadi? Memuliakan orang tua dan berbakti kepada beliau. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Nanti mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau sharing mengenai tema tadi ataupun juga di luar tema, kami beri kesempatan. Silakan Umi, Bunda, tadi MC boleh memandu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bismillah. Amin. Silakan. Ya, baik. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan di tengah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi kan kunut itu ada 3. Apa Bunda? Kunut itu kan ada 3. Oh, kunut ada 3. Pertama namanya kunut nazilah. Yang kedua kunut witir dan kunut subuh. Yang disepakati oleh para ulama 2 ya. Pertama, ulama mazhab semua sepakat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Pertama kunut nazilah. Itu semua sepakat para ulama. Kemudian yang kedua kunut witir. Ya ada perbedaan di kunut subuh. Ya, baik, silakan apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kita kan kalau sholat tahajud. Kalau kita sholat tahajud, kan selalu kita tutup dengan, atau mungkin sholat isya, atau selalu ditutup dengan sholat witir. Witir, baik. Nah, apakah di sholat witir itu kita juga harus berkunut? Atau seperti apa? Atau bagaimana gitu ya? Iya. Apakah kita harus berkunut gitu, kunut witir itu? Baik. Oke, hanya itu aja. Makasih Pak Ustaz. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama ada beda pandangan. Apakah kunut di waktu witir itu hanya berlaku di bulan Ramadan atau berlaku juga di luar bulan Ramadan? Sebagian ulama mengatakan itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Tetapi jumhur ulama, apa jumhur itu? Jumhur itu artinya mayoritas para ulama mengatakan kunut witir berlaku di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Misalnya ibunda lagi salat tahajud di luar Ramadan ya, kemudian kita tutup dengan witir, maka di saat kita witir disunnahkan untuk lakukan kunut. Namanya kunutul witri. Hafal doanya ibu-ibu? Bun? Hafal doanya? Kunut ini doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait,
wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Boleh sampai situ. Ya, boleh sampai situ saja, ya. Ustaz ulangi sekali lagi, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Tahu enggak artinya itu Bunda? Bagus sekali maknanya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada hamba-hambamu. Berarti yang kita mohon apa? Hidayah Allah. Wa afini fi man afait. Berikanlah aku keselamatan sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada hamba-hambamu. Ya. Kemudian wa tawallani fi man tawallait. Lindungilah aku dan keluargaku ya Allah sebagaimana Engkau melindungi hamba-hambamu. Masya Allah. Ini mana doaku? Makanya kunut itu kalau bisa dilakukan, Bun. Ya, Bu ya. Minimal kalau misalnya nggak kunut subuh ya kunut nazila atau kunut apa tadi? Witir, ya. Baik, kemudian wabarik li fi ma atait. Apa wabarik li itu, Bunda? Berikanlah keberkahan pada semua rezeki yang Kau berikan kepadaku, keluarga, harta, usaha, bisnis. Jadikanlah itu semua barokah ya Allah. Wabarik li fi ma atait. Kemudian yang kelima yang kita minta, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Jagalah aku ya Allah dari takdir-takdir yang buruk. Masya Allah. Berarti yang kita minta supaya dikasih takdir yang apa? Yang baik, yang bagus, yang kita sukai, yang kita ridhai. Itu yang kita minta. Nah, kalau mau ditambahkan, fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Baru ditutup astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, sujud deh. Namanya kunut. Paham? Nah, kunut ini menurut para ulama ada dua boleh dilakukan. Kunut boleh dilakukan sebelum i'tidal atau sebelum ruku. Jadi setelah membaca surah ya. Nanti kalau ada orang yang kunutnya seperti jangan disalahin ya. Contoh dia baca, imamnya membaca misalnya surah ya. Surah apa yang biasa dibaca ibu-ibu? Bu, surah apa biasanya? Qul huwallah deh. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imamnya masih berdiri langsung membaca kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man. Batinlah kunut boleh dilakukan sebelum ruku. Jadi kalau ada nanti imam yang sholatnya begitu jangan disalahin. Ya, tapi ada cara yang kedua, kunut itu dilakukan kapan? Kita ruku dulu, Allahu Akbar, kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Baru kita baca kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ibunda pilih yang mana? Bu, yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Kalau Ustaz pilih yang pertama boleh? Boleh. Ya, itu jadi kalau ada imam yang kunutnya sebelum ruku itu boleh. Di Masjidil Haram terkadang imamnya beda-beda. Ada imam Masjidil Haram kunutnya sebelum ruku. Tapi ada juga imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah dia baru baca kunut setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian baca doa kunut. Jadi boleh kedua-duanya ya. Mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi itu anjurkan kunut setelah i'tidal. Tapi kalau Imam Maliki sebelum ruku. Jadi kalau kita ke Afrika, ke Tunisia, Libya, Jazair, Maroko, di sana kalau kunutnya itu sebelum ruku. Itu madhabnya Imam Malik. Kunut witir ada dua mazhab. Ada yang mengatakan kunut witir hanya berlaku di bulan Ramadan. Tapi sedikit pendapatnya, lebih banyak mengatakan kunut witir itu berlaku di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Misalnya ibunda mau salat tahajud nanti malam. Kemudian pas tutup dengan witir, tolong di rakaat yang ketiga setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah tetap disunnahkan untuk kunut. Namanya kunutul witri, kunut karena salat witir. Paham ya? Iya, boleh dihafalin dulu deh ya.
Tapi kalau ada ini sih Bun, apa namanya, kan sekarang ada itu kayak tulisan jelas ya di depan kita ya. Ditulis saja, ada tulisnya agak besar aja. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Kalau Ibunda baca cuma sampai situ juga boleh. Langsung tutup astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, udah selesai Bun. Dan itu Masya Allah, ingat Ibunda kaedahnya begini. Kenapa penting kunut dalam salat? Karena salat itu kan doa yang paling terbaik kapan? Dalam sholat kan? Makanya kunut itu isinya doa. Makanya kalau kita kunut itu sebenarnya Masya Allah itu doa. Ya. Oleh karenanya Ibunda mohon maaf kalau imamnya sedang kunut di waktu subuh, tolong kita ikutin aja kunutnya. Ya, karena bengong Ustaz. Ya udah ikutin aja imam yang kunut. Dan itu sunnah daripada Rasulullah SAW. Baik, ini fikih 4 mazhab ya. Baik, ada yang lain silahkan Bunda. Sebelah kanan silahkan. Baik. Silahkan Bunda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru membahas sama teman saya. Jadi waktu bulan Ramadan itu saya satu medsos. Ada satu ustaz. Dia di 15 tahun yang lalu ada seorang kuli bangunan datang ke dia di masjid itu, dia sholat. Saya kalau di suka menangis Ustaz. Iya. Jadi seorang bapak, dia punya 5 anak dan 1 istri. Baik. Lalu dia bilang, Ustaz, saya tidak pernah berpuasa Ramadan karena saya beli bangunan di suku Bukan. Itu bagaimana hukumnya? Kalau saya puasa, katanya dia, anak saya ini orang dan Tidak bisa puasa. Lalu Pak Ustaz itu bilang, saya sampai gak bisa lagi. Terus akhirnya saya cerita, bagaimana mau Mas, itulah kekuasaan Allah. Mungkin dia dengan jalur kerja seperti dengan halal, Allah menghapus dosa-dosanya dan Allah terima dia di surga tanpa hisab. Saya tegaskan itu karena dia mencari rezeki dengan berjihad dia. Karena dia mengorbankan dirinya dia untuk menjaga keluarganya. Itulah. Saya lihat begini Pak Ustaz, inikah yang dinamakan salah satu biologi yang seorang anak akhirnya mematuhi perintah bapaknya tersebut. Masya Allah, luar biasa. Gimana, Baik, ini Masya Allah, ini cerita ini datang dari sahabat kami namanya Ustadz Faiz. Beliau itu pengurus MUI DKI dan sekarang jadi ketua MUI DKI, sahabat kami. Beliau anak Kiai Syukron Ma'mun. Ini cerita kalau nggak salah yang beredar di medsos itu sahib kami. Apa sahib? Ya, sahabat kami. Beliau Masya Allah luar biasa. Desti, iya. Ibunda, oleh karenanya dalam beragama itu jangan kaku. Apa kaku? Jangan saklek. Ada orang Muhammad Ibunda, dia orang cari rezeki di bulan Ramadan. Kalau dia berpuasa, maka dia akan menjadikan anak-anaknya juga tidak bisa puasa. Karena tidak ada yang bisa buat makan dia. Makanya ayah ini kemudian, seorang ini bekerja di siang hari di bulan Ramadan, ya dalam kondisi pekerjaan yang berat, asal anaknya bisa jalankan puasa di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Boleh engkau lakukan, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah, karena keadaan. Makanya fikih itu Ibunda, itu tidak bisa hitam putih. Paham? Fikih itu dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dan ingat, Islam tidak akan pernah memberatkan hamba di luar batas kemampuan dia miliki. Betul nggak, Bu? Makanya kalau ada orang beragama terlalu kaku, terlalu keras itu Bunda, itu dia tidak akan bisa menjalankan agama ini. Karena agama ini adalah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa kata Rasul? Siapa yang mempersulit dirinya, Allah tak akan mempersulit. Maka ambillah kemudahan yang Allah Ta'ala berikan selama itu dalam rangka kemaslahatan dan kebaikan. Maka fikih itu banyak kasih kita pilihan-pilihannya Bu ya. Kita memilih yang ini boleh, memilih yang ini boleh. Gak boleh kita mengatakan pokoknya begini, gak bisa. Beragama itu gak bisa. Kita lihat ada kemaslahatan, ada kebaikannya. Dan insya Allah beliau mudah-mudahan Allah balas segala kemuliaannya. Dan dengan sebab itu anaknya akan memuliakan orang tuanya. Itu sebab itu anaknya birrul walidain. Coba kalau anaknya nggak puasa. Jadi kalau dia itu tidak bekerja, jadi yang tidak puasa itu jadi 6. Tapi dengan dia bekerja, dia korbankan dirinya, tapi supaya anak-anaknya
mereka bahagia, anak-anak mereka bisa jalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itulah yang menggugurkan dosa daripada kedua orang tua. Ini dalam fikih itu harus seperti itu ya. Memberikan fatwa juga harus bijak, jangan mudah menyalahkan, jangan mudah menjustifikasi orang. Betul nggak ya? Ya, kita lihat orang dengan penuh kebaikan. Ya, itu mungkin Bunda. Jadi ini Pak Ustaz, lalu anak saya lihat berapa daerah misalnya lagi ada renovasi rumah dengan para kuli bangunan. Lalu dia bilang, mama itu mereka puasa. Mas kalau soal puasa kuli bangunan itu adalah haknya juga. Betul. Kita tak bisa menilai karena berat sekali pekerjaan. Betul, Masya Allah. Hanya di rumah saja tidak mengamalkannya banyak yang bersyukur. Lalu yang saya mau bertanya, kita ini yang kita merasa ibadah kita udah paling sempurna dalam bulan Ramadan, bahwa kita ngaji, sholat, Udah tadarus ya. ternyata kadang-kadang saya berpikir kita nggak boleh semua, belum tentu apa yang Betul Bunda, Masya Allah, luar biasa. Bun, ini catatan penting dari beliau bagus untuk kita semua. Yang sudah soleha, jangan sombong dengan kesolehannya. Jangan merasa udah hebat, udah baik daripada yang lainnya. Ya, bisa jadi ibunda, Allah Ta'ala kasih kita ini amal soleh supaya kita istiqomah. Jangan kita sombong dengan amal kita, betul nggak? Karena yang menghapus pahala itu ternyata kesombongan, merasa udah soleha, udah merasa lebih baik dari yang lain. Apalagi menyalah-nyalahkan yang lainnya. Apa yang terjadi? Kemudian dia tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati pasangannya, karena merasa dia lebih hebat daripada yang lainnya. Itu namanya orang sombong. Makanya yang tidak masuk surga itu kata Nabi adalah salah satu sebabnya ada kesombongan. Sombong itu apa? Pertama, menolak kebenaran. Dan yang kedua, menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan dengan dia. Menganggap dia lebih baik daripada yang lain. Sombong kata Nabi. Nah masuk surga. Walaupun dia ahli sholat, ahli puasa. Itu yang menjadi sebab Allah Ta'ala masukkan ia di dalam api. Karena kenapa? Kesombongannya. Ini penting. Ini Masya Allah kita belajar itu jadi supaya akhlak kita lebih baik ya. Terutama ibunda mohon maaf kepada pasangan kita, kepada suami kita, hormati, muliakan beliau. Itulah mungkin menjadi jalan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bun, ada lagi pertanyaan yang lain? Bunda ada? Silakan Bunda. Ada yang mau bertanya? Silakan Bunda. Di depan sebelah sini silakan. Iya. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasa saya kan tadi dari rumah itu sudah wudhu ya. Masya Allah. Ibunda dari mana Bunda? Rumahnya di mana? Kemang Jakarta Selatan, bukan Kemang Bekasi ya? Bukan. Baik, ada Kemang, saya ada dua ya, ada Kemang Jakarta, ada Kemang Bekasi. Baik. Saya lihat mau sholat di masjid. Alhamdulillah. Baik, kemudian? Di jalan kan ada biasa Ustaz, apa Pak Ogah gitu ya. Pak Ogah. Saya kasih. Kemudian bersentuhan. Saya bersentuhan apa enggak, tapi saya langsung sholat batal nggak terus. Insya Allah menurut jumhur ulama kalau bersentuhannya tidak didasari kesengajaan dan tidak ada syahwat, tetap sah sholatnya dan tidak batal wudunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan ini yang banyak dipakai nanti kalau orang tawaf. Kalau pakai madhab Syafi'i nggak selesai tawafnya, baru bersentuhan batal, wudu lagi. Lalu bersentuhan, tawaf lagi, bersentuhan, wudu lagi. Maka kita akan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik, silakan Bunda. Ustaz mau tanya masalah sujud sahwi itu yang Sujud sahwi, baik. Sujud sahwi ini dilakukan pertama kalau kita ragu jumlah rakaat. Misalnya 3 atau 2, maka ambil yang paling kecil. Kemudian nanti sebelum kita salam, sujud 2 kali, sujudnya namanya sahwi. Sebagian ulama mengatakan doa sujud sahwi boleh seperti doa sujud pada umumnya subhana rabbiyal a'la, boleh juga membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu menurut madhab Imam Syafi'i. Baik, kemudian yang kedua, kapan kita sujud sahwi? Apabila terjadi kelebihan rakaat. Misalnya kita salat Isya ternyata 5 rakaat. Bisa terjadi enggak? Di rakaat yang keempat mestinya kita duduk, malah dia berdiri yang kelima, ya. Maka tetap aja lanjutin aja salatnya. Karena kelebihan rakaat, maka disujud sahwikan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada tadi atau ketidaksempurnaan tadi. Kemudian yang ketiga, apabila orang belum sempurna rakaatnya tiba-tiba salam, baru dapat 3 rakaat, udah salam dia, assalamualaikum,
berarti kurangnya berapa? 1 rakaat. Maka dia bangun untuk 1 rakaat dan tutup dengan sujudus sahwi. Kalau dia kurang rakaatnya, ya berdiri dulu salat 1 rakaat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara sujud, kemudian sujud lagi, tahiyat akhir, kemudian dia baru sujud 2 kali. Ya, ini namanya sujudus sahwi. Ya. Paham ibunda semua? Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji ya. Masih ada? Masih ada? Asar jam berapa? 3 lewat? 3 lewat? 12. Masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Bun di belakang mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Ada yang mau tanya lagi untuk yang di belakang? Ada, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, puasa sunnah yaumul bid sama puasa Nabi Daud lebih baik mana? Baik. Baik, wallahu alam bissawab. Kalau dilihat dari keafdalan, maka kata Rasul sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Afdalus siyam, kata beliau, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman yuftir yauman. Sehari berpuasa, sehari dia libur. Tetapi kalau orang tidak bisa lakukan puasa Daud, lakukanlah puasa yang lain. Contoh misalnya puasa Ayyamul Bid, kan cuma 3 hari dalam 1 bulan berarti ya, 13, 14, dan 15. Berarti dalam 1 bulan itu puasa 3 hari saja. Kalau dia lakukan Ayyamul Bid dalam 1 tahun, maka berarti dia sama berpuasa seperti 1 tahun penuh. Masya Allah. Jadi yang puasa Ayyamul Bid selama 12 bulan terhitung sudah berpuasa adalah 12 bulan di sisi Allah Ta'ala. Karena kenapa? 1 hari puasa sama seperti 10 hari. Berarti kalau orang puasa Ayyamul Bid 3 hari itu sudah terhitung berpuasanya adalah sebanyak sebulan. Kalau 12 bulan dia lakukan, maka dia melakukan namanya puasa selama 1 tahun. Nah, kecuali nanti pada Idul Adha ya. Nah, pada tanggal 13 itu kan orang nggak boleh puasa. Betul ya? Karena termasuk hari yang dilarang ya. Maka kata para ulama, boleh diqadha, pilih hari yang lain, tanggal yang lain untuk menggantikan yang tanggal 13 pada khusus bulan Dzulhijjah. Mungkin pada tanggal misalnya 16-nya atau tanggal 17-nya digantikan yang 13 yang dia tidak bisa lakukan. Karena hukumnya kan nggak boleh puasa pada hari tasyrik. Paham? Boleh diganti dia supaya genap dalam 1 bulan itu selalu puasanya 3 hari. Itulah yang puasa disebut siyamud dahri, seperti berpuasa selama setahun penuh. Afwan barakallahu fikum. Baik, terakhir mungkin sebelum azan azan asar, sebelum kita persiapan asar, ada yang tanya lagi? Ada lagi, Bu? Kalau lihat wajah-wajahnya sih kok aja pada paham kayaknya nih. Baik, nah begini, ada perbedaan para ulama ibunda. Sebenarnya Ayyamul Bid itu seperti apa? Mazhab pertama mengatakan Ayyamul Bid itu berurutan. 13, 14, 15. Ini riwayat yang pertama. Tapi ada sebagian ulama memahami Ayyamul Bid itu tidak mesti tanggal 13, 14, dan 15. Tapi berpuasalah 3 hari dalam 1 bulannya. Itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dan silahkan mana yang kita yakini, mau yang pertama boleh, atau cara yang kedua juga boleh. Yang penting dalam 1 bulan minimal berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari itulah disebut dengan Ayyamul Bid. Tidak mesti ya, atau kalau mau digabungkan dengan Senin Kemis juga boleh. Tetapi alangkah bagusnya dipisahin supaya dia memang ibadah yang berbeda antara hari Senin, hari Kamis dengan puasa Ayyamul Bid. Baik. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Silakan Bunda, masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita lagi puasa Ayyamul Bid. Ada jatuhnya pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Apa kita niat
puasa Ayam Bibit aja sama Atau gabungkan dengan Kamis ya. ya, boleh Bapak Ayam Bibit. Baik. Ya, makasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama. Ibunda tolong ditulis kaedah fikih. Tolong ditulis semua kaedah fikih. Dan ini dipakai kaedah ini nanti dalam semua amalan-amalan lainnya. Kaedah fikihnya berbunyi ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Ditulis kaedah fikihnya ya. Silakan para jamaah boleh ditulis kaedah fikihnya. Ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Apa namanya? Kaedah fikihnya ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Apa arti kaedah ini? Menggabungkan beberapa niat kebaikan dalam satu pekerjaan. Menggabungkan beberapa niat kebaikan dalam satu pekerjaan, dalam satu amal. Ustaz ulangi sekali lagi. Nanti kita baca sama-sama ya. Ustaz ulangi sekali lagi. Apa bunyi kaedahnya? Ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Coba kita ulangi sekali lagi. Kita baca sama-sama. Ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Ulangi sekali lagi. Ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Artinya adalah gabungkan beberapa kebaikan dalam satu amal, dalam satu pekerjaan. Contoh, ibunda kita ini duduk di Masjid Al-Hakim. Duduk di masjid apa namanya, Bun? Bun, duduk di dalam masjid, berdiam di dalam masjid namanya apa? I'tikaf. Siang hari ini kita lakukan kajian, berarti dapat pahala kajian. Di siang hari ini berkumpul kita di sini beberapa orang di rumah, Allah Ta'ala bersilaturahim satu dengan yang lainnya, kita bisa mengenal teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, kita terjalin silaturahim dengan baik, berarti dalam satu waktu kita bisa berniat 3 kebaikan. Saya datang ke Al-Hakim, ke Masjid Al-Hakim, pertama niatnya adalah ingin thalabul ilmi. Apa thalabul ilmi? Belajar. Ya. Kedua, saya berada di masjid, saya niatkan i'tikaf. Saya di Masjid Al-Hakim bertemu dengan sahabat-sahabat saya, bertemu dengan teman-teman yang lain dalam kebaikan. Saya niatkan silaturahmi saya. Maka dalam satu waktu itu Allah Ta'ala berikan 3 pahala. Pahala thalabul ilmi dapat, pahala i'tikaf dapat, pahala silaturahimnya juga dapat dalam satu waktu. Termasuk ibunda, kalau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 berketepatan dengan hari Senin, berketepatan dengan hari Kamis, maka niatnya 2. Puasa Ayyamul Bid, puasa hari Senin, innamal a'malu binniyat, ta'addudun niyat bi'amalin wahid. Itu dipakai. Kalau ketemu 3 puasa bisa nggak Ustaz? Bisa. Puasa Ayyamul Bid ketemu, hari Senin ketemu, nanti pas bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah niatkan 3, berpuasa di bulan Al-Haram, bulan Dzulhijjah, maka pahalanya 3. Pahala Senin dapat, pahala Ayyamul Bid dapat, pahala bulan Al-Haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu juga ada dapat 3 kebaikan dalam satu waktu. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya pintu kebaikan tuh banyak. Ya, jangan dilihat kebaikan tuh hanya sholat, hanya puasa, hanya tertentu, enggak. Tapi pintu-pintu kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada setiap hamba-hambanya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena mau menjelang asar, tinggal mungkin 2 menit asar. Ya, mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan ucapan terima kasih untuk pengurus Majelis Ta'lim Al-Hakim, ya, Pak Adi, ya, dan pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi dan jazakumullahu khairan, ya. Semoga Allah Ta'ala membalas segala kebaikan beliau dan seluruh pengurus. Dan insyaAllah mudah ibunda semua sehat, barokah, panjang umur insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.